Pada video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang bercerita tentang seorang jurnalis wanita yang sedang menyelidiki kasus kecelakaan yang sering terjadi di suatu flyover di India. Banyaknya kecelakaan yang terjadi disebabkan masalah yang cukup sepele sebetulnya. Namun yang aneh adalah setiap orang yang melanggar akan langsung mendapatkan hukuman. Bukan dari polisi, melainkan sesuatu yang membuat semua pelaku mati hanya dalam kurun waktu 24 jam setelah melakukan pelanggaran tersebut. Dan yang makin membingungkan adalah semua korban yang mati dalam keadaan bunuh diri. Film ini cukup seru dan mengajak kita menebak-nebak siapa pelakunya. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Cerita diawali dengan kejadian kecelakaan yang terjadi pada 10 Juni 2019 di flyover di India. Kejadian ini bermula dari seorang pria yang dengan sengaja memindahkan batu pembatas jalan dengan maksud untuk memutar balik. Padahal jelas ada larangan putar balik di sana. Sialnya, si pria itu langsung pergi begitu saja tanpa mengembalikan batunya seperti semula. Dan karena ulahnya itulah, sebuah mobil berwarna merah yang sebetulnya melaju dengan kecepatan normal tak sengaja menabrak batu pembatas jalan yang dipindahkan oleh pria tadi. Dan naasnya, pengemudi mobil dan penumpangnya harus mati di TKP. 1 tahun setelah kejadian itu, cerita dimulai dengan tokoh utama kita, yaitu seorang jurnalis wanita yang bernama Radhika, yang kelihatannya terlibat perdebatan kecil dengan teman sesama jurnalisnya bernama Devia. Perdebatannya ini disebabkan karena Devia menyinggung kasus yang sedang coba diangkat oleh Radhika. Jadi pada intinya, Radhika tengah mempelajari kasus kecelakaan yang sering terjadi di suatu flyover di India. Di saat yang bersamaan pula, tampak seorang pria yang melakukan pelanggaran persis seperti adegan di awal film tadi, di tempat yang sama dan melakukan hal yang sama pula. Dan sialnya, sama-sama tidak mengembalikan batu yang telah dipindahkannya. Akan tetapi, kali ini ada pemandangan yang berbeda. Tampak jelas seorang gelandangan yang terlihat memantau pria ini sambil mencatatkan plat nomornya di selembar kertas. Tak lama berselang, pria yang menggeser batu tadi telah sampai di kantornya. Pria ini bernama Deepak. Dia bekerja di bawah suatu kementerian di negaranya. Deepak yang sedang duduk-duduk santai, tiba-tiba didatangi oleh seorang OB yang menghantarkan makanan. Namun karena AC di ruangannya rusak, ditambah si OB yang terlalu banyak berbicara, membuat Deepak merasa kesal sehingga menyuruhnya untuk keluar. Kejadian di kantornya itu ternyata terbawa-bawa sampai ke rumahnya, yang membuat Deepak terlibat pertengkaran di meja makan dengan sang istri. Dan barulah diketahui ternyata sumber kebetmutan dari si Deepak bukanlah ulah si OB, melainkan karena istrinya sendiri, yang ternyata alasan si Deepak terpaksa memutar balik tadi pagi ya karena istrinya memintanya untuk pulang dulu buat ngantarin anak mereka ke sekolah. Nah, pertengkaran ini disaksikan oleh anak sematawayangnya mereka, dan karena tidak terima dimarahi oleh Deepak, istrinya pun membawa anaknya pergi saat Deepak sedang tertidur. Sementara itu, Radhika yang terlihat sedang mempersiapkan makan malamnya pun harus terhenti tatkala dia menerima telepon dari kantor polisi yang memberikan informasi terkait kasus yang sedang dia selidiki. Pria ini bernama Harry. Harry memberikan sebuah alamat rumah yang dimintakan oleh Radhika tadi siang. Dan tak menunggu waktu lama, Radhika yang tampak sudah tak sabar pun langsung gas ke TKP. Adegan kemudian berpindah kembali ke rumah Deepak, yang setelah ditinggal istri dan anaknya, dia mendapatkan teror dari sesosok hantu wanita yang tak lain dan tak bukan berwujud istrinya sendiri. Pandangannya seketika teralih ke kamar tidur anaknya. Dia masuk dan tiba-tiba keesokan harinya, terlihat para polisi sedang melakukan olah TKP. Dan benar saja, ternyata kejadian teror yang dialami oleh Deepak semalam bukanlah mimpi semata, melainkan benar-benar terjadi. Deepak sudah terbaring lemas dengan luka goresan pada leher dan tangannya. Jelas sekali ini seperti kejadian bunuh diri, karena di tangan sebelah kanannya menggenggam pisau. Dugaan awal dari pihak kepolisian pun sama, yaitu adalah kejadian bunuh diri. Sambil menunggu hasil otopsi, polisi juga tengah mengincar orang-orang yang terlibat dalam kematian Deepak.
Oh ya, kasus ini ditangani langsung oleh Kapolsek setempat yang bernama Saksena dan wakilnya yang bernama Arjun, serta si tukang makan yang bernama Dilon. Sementara itu, Radhika baru saja diantarkan pulang oleh Aditya, yang juga merupakan rekan sekaligus doinya, dikejutkan ketika Radhika yang baru saja beberapa saat berbalik badan, langkahnya harus terhenti tatkala kepolisian menjemput paksa dirinya dan langsung dibawa ke kantor polisi. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada istrinya Dipak dan Saksena si kepala polisi. Polisi mengungkapkan bahwa ternyata saat tengah hujan deras tadi malam, Radhika lah yang mendatangi rumah Dipak. Saat diinterogasi, Radhika beralasan bahwa dia ingin mewawancarai Dipak pada malam itu untuk kepentingan artikel yang sedang dikerjakannya. Namun yang mengherankan adalah mengapa harus pada 10.30 malam. Radhika pun beralasan bahwa dirinya tidak sempat jika harus datang pagi dan sore hari karena Dipak juga tidak ada di rumah. Lalu terkait bunga yang ditemukan oleh Dipak di depan pintu apartemennya, ternyata itu ditaruh oleh Radhika. Bukan tanpa alasan jurnalis wanita ini melakukannya. Dia beralasan karena dia ingin Dipak merasa malu karena sudah melanggar aturan. Seperti adegan di awal tadi masalahnya, sebetulnya cukup sepele, yaitu memindahkan batu pembatas jalan. Namun kita langsung dapat menyadari bahwa Radhika memiliki motivasinya sendiri, sehingga mendorong dirinya yang hampir 6 bulan terakhir ini terus-menerus menyelidiki kasus ini. Dari data yang dia pegang, terdapat setidaknya 25 kecelakaan dalam setahun, dan 18 diantaranya berakibat fatal. Radhika kesal karena pihak kepolisian seakan menyepelekan kasus ini. Radhika menegaskan bahwa dia ingin para pelanggar itu merasa bersalah, dan karena Dipak juga melakukannya, maka Radhika tanpa segan mendatanginya. Lalu, bagaimana Radhika dapat mengetahui alamatnya Dipak? Nah, kita harus kembali ke adegan awal tadi, karena di sana terdapat jawabannya. Pada saat Dipak sedang memutar balik tadi, ingatkah kalian ada seorang gelandangan yang memantau dan menuliskan sesuatu di selembar kertas? Yang ternyata, pria gelandangan itu adalah orang suruhannya Radhika. Ia meminta kepada pria cebol ini untuk mencatatkan plat nomor kendaraan yang menggeser batu pembatas jalan. Nah, kebetulan hari ini Dipak adalah salah satu orang yang melakukannya. Dengan kata lain, Radhika dan Dipak tidak saling mengenal satu sama lain. Telah diselidiki lebih dalam, dari buku yang dimiliki Radhika, ternyata terdapat 10 nomor lagi yang telah didapatkannya selama 6 bulan terakhir ini untuk mencari pria gelandangan tadi, guna mengonfirmasi perkataan dari Radhika. Nah, tak lama setelah itu, pria cebol itu pun diinterogasi oleh salah seorang polisi di sana. Dan alangkah apesnya oknum polisi ini, setelah lelah menyiksa si cebol, dia pun baru diberitahu bahwa si cebol ternyata bisu alias tidak bisa berbicara. Sementara itu, Radhika yang didatangi oleh wakil kepala polisi tampak bingung setelah mengetahui bahwa semua orang yang ada pada daftar buku catatannya telah meninggal. Dan yang aneh adalah semuanya meninggal dalam kurun waktu 24 jam setelah memindahkan batu pembatas jalan. Polisi yang menyiksa si cebol tadi menemukan selembar kertas yang berisikan plat nomor kendaraan seseorang yang kemungkinan besar dia juga menggeser batu pembatas jalan hari ini. Sehingga untuk memastikan kejanggalan ini, para polisi beserta Radhika mendatangi rumah dari orang tersebut. Sampainya di sana, mereka baru menyadari bahwa rumah itu adalah rumah seorang pengacara. Tentu hal ini akan sangat merepotkan mereka. Hal ini jelas terlihat dari bagaimana dia mencoba melarang mereka masuk dan terus saja mengomel-ngomel tak henti. Sayangnya, polisi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan di sana. Lalu mereka pun keluar dari apartemen. Alhasil, itu sangat membuat si pengacara marah dan berencana menyeret mereka semua ke pengadilan. Namun polisi yang bernama Arjun ini masih terus saja curiga akan terjadi sesuatu, sehingga dia meminta kedua anak buahnya untuk tetap berjaga di apartemen ini. Saat sedang keluar itulah, tepat di bawah apartemennya si pengacara, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan jatuhnya seseorang dari lantai atas. Yang sontak, hal itu membuat Radhika teriak histeris. Dan setelah diperiksa, ternyata itu merupakan si pengacara yang baru saja mereka temui beberapa menit yang lalu.
Keesokan harinya, saat polisi mengelilingi TKP guna melakukan penyelidikan terhadap kejadian semalam, salah seorang polisi yang bernama Dillon mulai menyadari bahwa kemungkinan besar ini adalah ulah dari makhluk gaib. Karena tidak mungkin dia mengakhiri hidupnya sendiri karena kesal dengan para polisi yang menerobos masuk ke apartemennya. Terlebih lagi, Dillon lah yang diminta oleh Arjun berjaga-jaga di lokasi apartemen semalam. Akan tetapi kedua rekannya masih tidak percaya dengan teorinya Dillon. Saksena yang merupakan kepala polisi marah setelah mengetahui Arjun masih saja meneruskan kasus bunuh dirinya Deepak. Padahal dia sudah memerintahkan Arjun untuk menutup saja kasus Deepak. Dan sekali lagi, Arjun diminta untuk menutup kasus ini, lalu mengantarkan Radhika pulang. Right, sir. Radhika. That's my first name. मर चुके हैं. They're all suicides. तुमने मारा मेरे दीपक. Lelah setelah semalaman tidak tidur, Radhika tetap harus berangkat ke kantornya, mengingat dirinya yang masih berstatus magang di perusahaan tempat dia bekerja. Namun kejadian semalam masih terus menghantui pikirannya. Sementara itu, Arjun yang berada di ruangannya masih saja keras kepala. Diam-diam, Arjun melanjutkan penyelidikannya, di mana dia masih menaruh rasa curiga dengan Radhika. Penyelidikan ini mengarahkan Arjun ke akun Facebooknya Radhika. Dia menemukan satu fakta yang mengejutkan. Pada 2017 silam, Radhika memposting sebuah foto laki-laki yang kelihatannya masih remaja, dengan caption yang jika diterjemahkan secara bebas kurang lebih artinya, "Itu seharusnya terjadi padaku, aku seharusnya yang mengemudi, seharusnya aku yang mati. RIP, Raghaf, karena aku tak akan pernah dan tak akan membiarkan mereka melakukan ini padamu. Mereka harus bertanggung jawab." Ini membuat Arjun makin curiga dengan Radhika. Arjun juga menemukan dokumen kecelakaan pada 2017 silam yang melibatkan pria bernama Raghav, yang dimana ternyata Raghav pada saat itu tewas di jembatan NTPC, tempat biasa warga Perindapan memutar balik dengan cara memindahkan batu pembatas jalan. Di saat yang bersamaan pula, Radhika yang berada di kantornya juga membuka-buka dokumen lama. Namun bedanya, Radhika menyelidiki kejadian bunuh diri pada 2019 silam. Pada malam harinya, Radhika menelepon seorang wanita yang tak lain dan tak bukan adalah ibunya sendiri. Dia bertanya kepada ibunya itu, adakah dia berbicara dengan arwahnya Raghav? Ibunya pun mengatakan bahwa Raghav sebetulnya sedang gelisah. Nah, di sini kita baru diberitahu bahwa ternyata Raghav adalah adiknya Radhika. Dan itu artinya alasan Radhika begitu bersemangat dengan kasus ini, ya karena adiknya adalah korban dari kecelakaan ini. Kita langsung diperlihatkan flashback pada 2017 silam, saat Radhika meminta agar Raghav yang menyetir mobil karena ia sedang merasa lelah. Dan ternyata ibunya Radhika tidak berbohong, dia benar-benar berbicara dengan arwahnya Raghav. Keesokan harinya, saat Radhika ingin meminta maaf kepada si cebol karena merasa bersalah telah melibatkannya terlalu jauh dan mengakibatkan dirinya harus mengalami siksaan dari para polisi semalam, Radhika berniat memberikan sejumlah uang. Namun alangkah terkejutnya Radhika setelah mengetahui orang yang selama ini dia kenal bisu mengatakan sesuatu kepadanya, yang sontak hal itu langsung membuat Radhika terkejut. Ditambah lagi, si cebol mengatakan bahwa sekarang giliranmu yang akan mati. Belum juga detak jantungnya normal akibat si cebol, Radhika kembali dibuat kesal dengan ulah dua pemuda berandalan yang menggeser batu pembatas jalan. Radhika yang berniat memperingatkan mereka malah dipermainkan oleh kedua pria tadi dengan situasi yang sudah campur aduk dan dengan dibumbui rasa penasaran, seakan ingin membuktikan teori bahwa setiap orang yang memutar balik pada jalan ini akan meninggal dalam waktu 24 jam. Dan Radhika langsung putar balik. Bukannya pulang ke rumah, Radhika justru menemui Arjun untuk melaporkan dua pemuda barusan. Sesampainya di polsek setempat, Radhika malah bertemu dengan Pak Kapolsek, yaitu Saksena, yang sudah muak dengan kasus ini dan malah meminta Radhika untuk pulang. Untungnya ada Arjun di sana yang masih bersemangat untuk memecahkan misteri ini, sehingga Arjun pun setuju untuk menahan dua pria tadi. रूल्स तोड़ने वालों को इतनी आसान सजा दूंगी मैं. Dan tentu mereka akan berontak. जब पता चलेगा कि तुमने क्या किया इनके लिए तो Namun apa boleh buat, kedua pria itu harus menghabiskan malamnya di sel
ditemani secangkir kopi dan roti yang diberikan oleh Dillon. सर ये चाय का लालच ना किसी और को देना आप Dan tak perlu menunggu waktu lama untuk membuktikan teori kematian 24 jam itu. Salah satu dari mereka tampak benar-benar seperti orang kerasukan arwah jahat. Dan seketika, lampu di seluruh ruangan kantor mendadak mati. Radhika dan Arjun yang panik pun langsung berlari masuk ke sel. Mereka terkejut melihat salah seorang dari antara mereka telah tewas, dan yang satunya lagi berdiri tepat di samping jendela dengan menggenggam pecahan kaca di tangannya. Dengan bodohnya, Arjun justru malah mendekatinya. Tanpa sadar, pria itu langsung merebut pistol milik Arjun. Namun bukannya menembaki para polisi, dia justru membunuh dirinya sendiri, tepat di hadapan Arjun dan Radhika. Yang tentunya, hal ini membuat Radhika merasa dirinya sedang diteror oleh arwah adiknya sendiri. Masih di malam yang sama, kejadian itu tentu langsung sampai ke telinga kepala polisi, yang marah karena lagi-lagi Arjun tidak mengindahkan perintahnya. Oleh sebab itu, Saksena yang sudah merasa kecewa memutuskan untuk menangguhkan Arjun untuk sementara. Dillon yang berada tepat di belakang Arjun memberanikan diri untuk memberikan pendapatnya, bahwa menurut Dillon, hal ini bukan salah Arjun, melainkan adalah ulah dari makhluk gaib atau roh jahat. Namun sudah pasti Saksena tidak percaya dengan omong kosongnya Dillon. Radhika menerima sebuah video yang dikirimkan oleh Devia, yang dimana dalam video tersebut tampak seorang pria yang terlihat mengalami kerasukan dan menyakiti dirinya sendiri dengan menghantamkan kepalanya dengan keras berulang kali, lalu mengambil benda tajam dan menggorok urat nadinya sendiri. Tiba-tiba, Raghav kembali meneror Radhika. Bahkan keesokan harinya, ketika berada di kantor, Radhika juga mengalami teror yang sama dari adiknya sendiri. Ini menimbulkan sebuah pertanyaan, mungkinkah Radhika yang membunuh adiknya sendiri? Radhika merasa bahwa Raghav ingin dirinya juga meninggal, karena menganggap kalau saja Radhika tidak meminta Raghav untuk mengemudikan mobil pada saat itu, maka yang harusnya meninggal adalah Radhika, bukan Raghav. Di sini Adi mencoba untuk menenangkan Radhika. Sementara itu, Arjun yang telah diskors oleh atasannya masih juga terus melanjutkan penyelidikannya sampai tuntas. Adegan lalu berpindah ke tokoh utama kita yang sedang berbaring di atas tempat tidurnya. Tiba-tiba terbangun dengan suara klakson mobil yang ternyata entah bagaimana Radhika terbangun dari tidurnya tepat di jalan yang sudah tidak asing lagi baginya. Saat tengah mengambil bunga itu, tiba-tiba muncul begitu banyak arwah yang telah meninggal yang kemungkinan besar adalah korban dari pembunuhan ini. Sontak Radhika terkejut karena melihat dua pemuda yang baru meninggal beberapa hari yang lalu, serta si pengacara yang melompat dari apartemennya. Mereka semua memiliki kesamaan, yaitu adanya luka goresan di area vital, entah itu di leher ataupun di lengan. Radhika yang terkejut pun jatuh, dan seluruh arwah tadi tiba-tiba menghilang, menyisahkan Radhika seorang. Yang diberikan gambaran tentang kejadian yang dialaminya dan saudaranya pada 2017 silam. Tiba-tiba muncul arwah Raghav dari belakang Radhika. Raghav berkata bahwa dia tidak marah kepada Radhika. Raghav juga mengatakan bahwa kematiannya bukanlah salah Radhika. Raghav! Jadi
jikalau bukan Radhika yang membunuh Raghav, lantas mengapa Raghav dalam beberapa hari belakangan ini meneror Radhika? Adegan berpindah pada esok harinya, di dinding tempat Arjun melakukan analisa kasus, Radhika terpana dengan satu foto wanita yang datanya tidak ia miliki. Arjun menjelaskan bahwa wanita itu bernama Sunita Singh. Dialah yang mengalami kecelakaan di awal film tadi. Kemudian, Radhika menghubungi Aditya yang juga merupakan teman sekantornya untuk meminta data lengkap tentang kejadian pada tahun 2019 silam. Yang menurut pengakuan dari Aditya, dia sudah mengirimkan semuanya. Namun Radhika memohon untuk mencarikan data itu sekali lagi, dan Aditya pun menyetujuinya. Kemudian Radhika meminta kepada Harry untuk mengirimkannya alamat. Lalu kita diperlihatkan sebuah adegan seseorang membakar sebuah koran berita yang memuat kronologi kematian mengenai Sunita Singh, dan Anda akan benar-benar terkejut tatkala mengetahui bahwa ternyata Aditya lah yang membakar dokumen ini. Aditya membakar satu-satunya petunjuk penting dalam kasus ini. Sementara itu, Radhika dan Arjun yang tak puas hanya berdiam diri, mereka pun memutuskan untuk melakukan pencarian secara manual dengan menanyakan satu persatu orang di distrik tersebut. Mereka melakukan pencarian dari siang hingga malam hari, namun sayangnya mereka tidak menemukan apa-apa di sana. Seperti biasa, Dillon kembali dengan teh dan rotinya. Dia sempat menawari teh tersebut kepada Radhika, namun Radhika tidak sempat untuk meminumnya. Sebelum pergi, Radhika bertanya kepada Yadav, कहाँ पे इस लड़की के चक्कर में पड़ रहे हैं सर? काम खा घुमा रही हम लोगों को। yang dijawab oleh Dillon karena dulu Dillon pernah kerja untuk divisi forensik, हो सकता है कि कोई सब्सटेंस जो बॉडी में हो वो ब्लड में ना डिटेक्ट हो पाए। yang pada intinya Radhika bertanya apakah ada zat di dalam tubuh yang tidak bisa dideteksi oleh darah. Dillon pun menjawab, dia mengatakan hal itu tentu bisa, tapi hanya pada level tertentu. Bagian dalamnya sendiri, seperti hati, jantung, ginjal, dan lain sebagainya, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Oleh karena itulah pada kasus ini, seluruh korban yang meninggal karena bunuh diri, kasusnya ditutup begitu saja. कहाँ पे इस लड़की के चक्कर में पड़ रहे हैं सर? काम खा घुमा रही हम लोगों को। Sepulang dari situ, Radhika dan Arjun kembali melakukan penyelidikannya. Masih dengan kasus yang sama, bedanya Arjun berfokus kepada sosok yang terkait, sementara Radhika mencari jenis sebuah racun atau zat yang dia tanyakan kepada Dillon tadi. Dan disinilah kita diperlihatkan bahwa kedua orang ini sudah menyadari bahwa selama ini hantu ataupun arwah tidak pernah menjadi pelaku dari rangkaian pembunuhan yang selama ini terjadi, melainkan ada seseorang dengan kesadaran penuh mempermainkan mereka, sehingga Arjun dan teman-teman polisinya serta Radhika digiring untuk memandang kasus ini sebagai gangguan dari makhluk halus. Tak lama berselang, tiba-tiba ada pesan masuk dari seseorang yang mengirimkan bukti sertifikat mobil pembelian mobil Sunita Singh yang digunakannya pada kecelakaan 2019 silam. Terungkaplah bahwa pemilik asli dari mobil itu tak lain dan tak bukan adalah Irjet Singh Dillon alias Dillon. Hal itu dapat kita lihat dengan jelas dari sertifikat yang mengatakan Dillon as a buyer. Di saat yang bersamaan pula, Arjun akhirnya menemukan satu nama, yaitu Harry, orang yang selama ini membantu Radhika dalam mendapatkan alamat dari plat para korban. Saat Arjun tengah dalam perjalanan menemui Radhika, tiba-tiba datang sebuah truk dari arah berlawanan menabrak mobil Arjun. Di sisi lain, Radhika juga mengalami penyerangan tatkala dia dipukul dari belakang oleh seseorang yang membuatnya tidak sadarkan diri. Tak lama setelah itu, Radhika terbangun dari pingsannya. Dia melihat sebuah foto yang di dalamnya terdapat Sunita dan seorang gadis kecil yang kemungkinan besar adalah anaknya, yang juga menjadi korban dari kecelakaan pada tahun 2019 silam. Di samping itu, terlihat jelas sosok pria misterius
yang sedang meracik sebuah bahan-bahan kimia. Hal itu dapat kita lihat jelas dengan lab kecil yang berada tepat di depan Radhika. Dan ternyata selama ini orang yang menjadi dalang pembunuhan berencana yang juga menjadi otak sekaligus eksekutor adalah Irjen Dillon. Siapa sangka pria yang hobinya makan ini dialah sosok di balik pembunuhan berencana ini. Tapi mengapa dia melakukannya? Dan barulah diketahui, ternyata yang mengalami kecelakaan pada adegan awal tadi adalah istri dan anaknya Dillon. Sehingga jelas motif dari rangkaian pembunuhan yang dilakukan oleh Dillon adalah balas dendam. Dia menjadikan para korbannya semata-mata sebagai objek dari kemarahannya, karena tidak dapat menemukan siapa orang yang memindahkan batu pembatas jalan pada malam itu. Jujur, awal-awal saya mengira bahwa pelakunya adalah Saksena, si kepala polisi. Hal itu karena Saksena selalu meminta Arjun untuk menutup kasus yang berhubungan dengan jembatan NTPC. Dillon mengungkapkan kekesalannya kepada Radhika, yang terus saja tak henti-hentinya mengulik kasus ini, yang membuat Dillon merasa terganggu hingga akhirnya dia bermaksud untuk mengakhiri ini semua dengan cara membunuh Radhika, yang sebetulnya ia tidak ingin melakukannya, namun karena Radhika sangat agresif sehingga berpotensi membongkar semuanya, mau tidak mau Dillon harus mengeksekusinya. Di sini Dillon mengaku bahwa dia menggunakan semacam senyawa kimia atau yang dikenal dengan Dice Blue yang digunakannya untuk membunuh para korban. Cairan yang digunakan cukup berbahaya. Dia mengatakan 4 tetesan dari senyawa kimia ini akan berdampak 4 jam kemudian, dan begitu seterusnya. Itulah mengapa Dillon dapat memperkirakan korbannya mati dalam kurun waktu 24 jam. Karena dia hanya tinggal menghitung berapa tetes yang akan dia tuangkan. Kemudian efek yang ditimbulkan dari racun ini adalah akan mengalami halusinasi tingkat tinggi dan sampai akhirnya membuat si korban mengakhiri hidupnya sendiri. Lalu, bagaimana cara Dillon menaruh zat tersebut kepada para korbannya? Ingatkah kalian pada adegan awal saat Deepak sedang ada di kantornya, tiba-tiba dia didatangi oleh seorang OB yang membawakan kue, yang dimana kue itu bernama kue jelemi. Nah, Dillon mengetahui bahwa Deepak memesan kue tersebut. Pada saat itulah Dillon langsung meneteskan zat itu beberapa kali, sehingga tepat pada malam harinya Deepak tewas di rumahnya. Sehingga kejadian dialami Deepak itu 100% adalah halusinasi dari otaknya sendiri. Sementara untuk kedua pria ini, mereka juga mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Deepak. Di saat mereka sedang ditahan di sel, Dillon memberikan mereka kue dan juga teh. Sehingga sudah pasti Dillon sudah menaruh zat tersebut di dalam minuman mereka. Namun, untuk pengacara yang melompat dari apartemennya, dia mati dengan cara yang berbeda. Bukan karena zat kimia tersebut, melainkan karena Dillonlah yang mendorong pengacara tersebut hingga dia jatuh tepat di atas kap mobilnya Arjun. Sejujurnya, saya juga sempat mengira bahwa si gelandangan inilah yang menjadi mata-mata ganda, alias juga bekerja untuk Dillon. Tapi ternyata, orang yang selama ini dipercaya oleh Radhika untuk meminta alamat dari plat nomor kendaraan tersebut yang menjadi mata-mata dari Dillon. Yap, pria yang bernama Harry ini ternyata adalah adik dari Dillon, yang juga merupakan seorang polisi. Dan Harry jugalah yang menabrak Arjun dengan bus tadi. Tapi kalau memang Dillon ingin mencari siapa orang yang memindahkan batu pembatas jalan tersebut, kenapa dia tidak melakukannya sendiri? Bukankah itu akan jauh lebih mudah, mengingat dia juga merupakan bagian dari kepolisian? Nah, ternyata bukannya tidak mencoba, Dillon justru mati-matian mencari siapa pelakunya. Selama 3 bulan, tanpa henti, Dillon melakukan investigasi mandiri dari pagi hingga malam hari. Namun sialnya, dia tidak menemukan petunjuk apa-apa di sana. Karena pada saat kejadian itu, belum ada CCTV di jembatan tersebut. Saat sudah menjelaskan panjang lebar, Dillon pun ingin segera mengakhiri ini semua. Radhika yang awalnya nampak tidak berdaya, mampu berbalik melawan dengan menendang Dillon dan melepaskan diri dari ikatan itu. Radhika langsung lari keluar.
Namun sayangnya saat dia berlari, dia tidak sengaja menabrak pilar yang membuatnya terjatuh. Namun lagi-lagi Radhika mampu untuk melarikan diri. Dan kejar-kejaran pun berlanjut sampai ke atap gedung. तो सुकून से जाते ऊपर। Di sana, tiba-tiba Radhika berbalik menyerang Dillon. Dan di saat Dillon ingin menyerang Radhika dengan pisaunya, entah kenapa, seketika dia terdiam dan seakan ada sesuatu yang menahan pergerakannya. Dia malah mengarahkan pisau tersebut ke jantungnya sendiri. Apa yang terjadi pada Dillon saat ini sama seperti yang dialami oleh para korbannya, yaitu ingin melakukan bunuh diri. Namun mengapa Dillon melakukannya? Bukankah sebelum meninggal, para korban meminum zat yang dituangkan oleh Dillon sendiri? Masih ingatkah kalian dengan adegan beberapa jam yang lalu saat Dillon menawarkan teh kepada Radhika? Saat itu Dillon tidak sengaja menjatuhkan racunnya tepat di depan mata Radhika. Dan seketika Radhika menyadari bahwa pelakunya bisa saja orang yang justru berada di sekeliling mereka. Dengan sigap Radhika menukar minuman yang ditawarkan oleh Dillon. Dan tanpa disadari oleh Dillon, dialah yang meminum racikannya sendiri. Itulah mengapa Radhika bertanya mengenai otopsi pada Dillon untuk memastikan jenis racun yang diminum oleh Dillon. Sehingga sekarang Dillon sedang merasakan efek dari racunnya sendiri. Kita sempat diperlihatkan masa-masa indah Dillon bersama keluarganya yang awalnya keluarga cemara seketika hancur karena kematian istri dan anaknya. Dillon berpandangan karena dia tidak dapat menyelamatkan Sunita dan menemukan pelaku yang memindahkan batu pembatas jalan tersebut. Maka setiap orang yang melakukan pelanggaran yang sama harus mengalami hal yang sama dengan Sunita. Dan seperti yang dialami oleh para korbannya, Dillon yang sudah kehilangan akal sehatnya memutuskan untuk melompat dari gedung. Namun, sadarkah kalian, masih ada hal yang janggal di sini. Masih ingatkah kalian pada adegan awal ada seorang pemuda yang memutar balik dengan cara memindahkan batu pembatas jalan tapi tidak mengembalikannya seperti awal yang menyebabkan meninggalnya istri dan anaknya Dillon? Jadi jawabannya terletak pada awal cerita. Pria itu tidak lain dan tidak bukan adalah Aditya sendiri. Oleh karena itulah, saat dia menyadari Radhika ingin memperdalam kasus ini, dia memutuskan untuk membakar dokumen yang memuat mengenai kecelakaan pada 2019 silam. Mengapa? Karena Aditya tidak ingin Radhika tahu bahwa dialah pelaku yang menggeser batu pembatas jalan pada malam itu. Benar bahwa mereka, Dillon dan Aditya, tidak saling bertemu. Akan tetapi, alasan Aditya memutar balik karena dia ditelepon oleh seseorang untuk datang pada saat itu juga. Dan yang menelepon Aditya pada malam itu adalah Radhika. Yap, Radhika meminta Aditya untuk datang pada saat itu juga. Sehingga, hal itulah yang mendorong Aditya untuk memindahkan batu pembatas jalan pada malam itu. Dan film pun selesai. Aku harap kalian suka videonya, jangan lupa like and subscribe, and komen di bawah. Thank you.